Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kimia SMA kelas 10 yaitu tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi larutan itu jika dikenakan arus listrik, ada yang dapat mengantarkan listrik dan ada juga yang tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, larutan yang dapat mengantarkan listrik adalah larutan elektrolit dan larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik adalah larutan non elektrolit. Jadi berdasarkan daya hantar listrik, nah larutan itu dibedakan menjadi dua, ada larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Larutan yang dapat mengantarkan listrik adalah larutan elektrolit dan yang tidak dapat mengantarkan listrik adalah larutan non elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini dibagi lagi menjadi dua. Ada larutan elektrolit kuat dan ada larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah. Nah, larutan elektrolit kuat adalah larutannya itu terionisasi sempurna. Jadi larutannya terionisasi sempurna. Larutannya terionisasi sempurna. Nah, misalkan kita punya larutan NaCl. Nah, ini fasanya solid. Nah, dia akan terurai menjadi Na+, ini aquos fasanya, dan Cl-. Ini fasanya juga aquos. Jadi dia tidak dapat balik lagi. Jadi reaksinya reaksi berkesudahan. Nah, ini disebut dengan reaksi berkesudahan. Atau reaksi irreversible Nah, dia tidak ada. Jadi ionnya ini Na+ dan Cl- ini dia tidak dapat balik lagi menjadi larutan NaCl. Jadi NaCl ini terionisasi sempurna. Misalkan kita ada wadah yang berisi air itu H2O. Nah, kalau kita masukkan NaCl, maka di dalam airnya ini nanti akan ada ion-ion Na+, kemudian ada ion Cl-. Nah, jadi nanti kalau kita masukkan NaCl ke dalam air, nanti akan ada dua jenisnya. Ada air, kemudian ada larutan Na, kemudian larutan Cl. Nah,
Na plus dan Cl ini dia tidak dapat balik lagi menjadi larutan NaCl. Nah, itu yang disebut dengan reaksi irreversible. Nah, apa ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat? Jadi ciri-cirinya adalah ciri-cirinya yang pertama itu adalah sangat kuat mengantarkan arus listrik. Yang pertama sangat kuat mengantarkan listrik. Nah, kemudian ciri yang kedua, kalau kita lihat dari lampunya, nanti lampu yang menyala, nanti lampunya akan menyala terang. Jadi lampunya nanti menyala terang. Kemudian kalau kita lihat dari gelembungnya nanti dia banyak. Jadi pada larutan elektrolit kuat itu gelembungnya nanti banyak. Nah, inilah ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat. Yang pertama, dia sangat kuat mengantarkan listrik. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari lampunya dia akan menyala terang. Dan yang ketiga, jika dilihat dari jumlah gelembungnya nanti akan banyak. Kemudian kita masuk ke larutan elektrolit lemah. Nah, larutan elektrolit lemah ini adalah larutannya itu terionisasi tidak sempurna atau sebagian. Jadi terionisasi tidak sempurna. Jadi larutannya terionisasi tidak sempurna. Atau terionisasi cuma sebagian atau sebagian. Nah, contohnya kayak apa? Contohnya seperti larutan asam cuka misalnya. Asam cuka itu CH3COOH. Nah, ini kalau kita uraikan, ini menjadi CH3COO-, fasanya nanti aquos, kemudian dan H+. Nah, nanti dia CH3COO- dan H+ ini dia nanti bisa lagi balik menjadi larutan CH3COOH. Jadi nanti kalau seandainya kita masukkan ke dalam air, nanti pada saat tertentu CH3COO- dan H+ ini dia bisa balik lagi menjadi larutan CH3COOH. Jadi kalau kita masukkan ke dalam air, misalkan ini wadah yang berisi air. Nah, kalau kita masukkan CH3COOH, maka di dalam air ini nanti akan ada larutan CH3COO-, kemudian ada H+, dan pada saat tertentu dia akan bisa lagi menjadi larutan CH3COOH. Jadi nanti ada 4 nanti. Ada airnya,
ada larutan CH3COO- dan H+. Kemudian dalam keadaan tertentu dia bisa balik lagi menjadi CH3COOH. Nah, ini yang disebut dengan reaksi reversible atau reaksi kesetimbangan. Nah, ini yang disebut dengan reaksi reaksi kesetimbangan atau reaksi reversible. Nah, apa ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah? Ciri-cirinya yang pertama adalah dia lemah mengantarkan listrik. Yang pertama lemah mengantarkan listrik. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari lampunya yang menyala nanti, lampunya nanti bisa redup atau bisa juga mati. Jadi lampunya nanti bisa redup atau bisa juga mati atau tidak menyala. Kemudian dari jumlah gelembungnya nanti jumlah gelembungnya nanti ada tapi sedikit, ada atau cuma sedikit. Nah, inilah yang merupakan ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah. Yang pertama itu lemah mengantarkan listrik. Yang kedua dilihat dari lampu yang menyala dia akan redup atau mati. Kemudian dari jumlah gelembung nanti dia ada tapi sedikit. Kemudian kita masuk kepada larutan non elektrolit. Nah, larutan non elektrolit itu adalah larutannya tidak mengalami ionisasi. Jadi larutannya tidak mengalami ionisasi. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan kita punya larutan glukosa atau urea. Jadi glukosa itu C6H12O6. Nah, nanti fasanya di sini solid. Nah, nanti kalau seandainya kita masukkan ke dalam air, dia tetap dalam bentuk C6H12O6. Yang berbeda cuma fasanya saja. Jadi dia tidak terurai menjadi ion-ion. Jadi di sini C6H12O6. Ini fasanya adalah aqueous. Kemudian contoh yang lain misalkan larutan urea. Urea itu CO
NH2 dua kali di fasanya solid. Nanti kalau kita masukkan ke dalam air, dia tetap dalam bentuk urea yang berbeda, cuma fasanya saja. CONH2 dua kali fasanya aqueous. Jadi kalau kita masukkan ureanya itu ke dalam air, misalkan di sini ada air itu H2O, kita masukkan urea CONH2 dua kali, maka yang fasanya awalnya itu solid, kalau kita masukkan ke dalam air, dia tetap menjadi CONH2 dua kali. Yang berbeda cuma fasanya saja di sini. Fasanya nanti aqueous, larutan. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari larutan non elektrolit. Jadi ciri-cirinya yang pertama, karena dia non elektrolit, otomatis dia tidak dapat mengantarkan listrik. Dia tidak dapat, larutannya tidak dapat mengantarkan listrik. Tidak dapat mengantarkan listrik. Kemudian yang kedua, jika dilihat dari lampunya, lampu yang menyala, lampunya di sini mati atau tidak menyala, mati, lampunya mati atau tidak menyala. Kemudian dari gelembungnya pada larutan non elektrolit itu sama sekali tidak ada. Gelembungnya nanti tidak ada. Nah, inilah yang merupakan ciri-ciri dari larutan non elektrolit. Yang pertama, tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, jika dilihat dari lampunya, lampunya nanti akan mati atau tidak menyala. Kemudian yang ketiga, gelembungnya nanti tidak ada.